Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngonten Tentang Kuliah Season 3. Nah, senang sekali kita kembali hadir untuk berbagi cerita inspiratif dan dunia kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, Bang Upi, di episode kali ini kita menghadirkan sosok di balik roda berjalannya akademik di Universitas Muhammadiyah Riau. Siapa lagi? Ketiga Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Riau. Tiang-tiangnya Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, benar sekali. Siapa aja Mbak Jeje? Siapa aja? Yang pertama tentu yang paling cantik selain JJ di sini ya Pak Di ya. antara kita semua ya. Ada Ibu Dr. Wirdati Irma SPD MSI, merupakan Wakil Rektor 1 bidang akademik, dan bergeser di tengah-tengah kita ada Bapak Dr. Baidarus MMAG bidang umum keuangan dan kepegawaian, dan di sebelah Bang Upi yang ganteng ini, yang gagah ini, Bapak Dr. Jufrizal Syahri MSI bidang Al-Islam Kemuhammadiyahan, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Gantengan mana sama Bang Je? Nanya ganteng, nanya cantik boleh Iya, nggak? cantik boleh nggak? Gitu ya, siap-siap. Kita ganteng sama-sama. Baik, di sini ada wakil rektor yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau. Tapi untuk tanya-tanyanya kita, mungkin kalau kita sama-sama tahu angka 1 itu angka yang pertama kali ya. Karena kebetulan WR1 kita ada di sini, kita akan tanya terkait akademik dan mutu Universitas Muhammadiyah Riau. Ibu, bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan, terima kasih Bu sudah hadir di sini. Pertanyaan pertama mungkin Ibu, ada hal yang mungkin ingin orang tahu nih tentang Universitas Muhammadiyah Riau gitu ya. Yang namanya akademik maupun kualitas kita itu kan tentu menjadi penentu bagi baik orang tua ataupun mahasiswa dalam memilih kampus kita sebagai tempat kuliah ini Bu ya. Boleh nggak Bu cerita sedikit tentang bagaimana kondisi kualitas kita, akreditasi kita di bidang akademik maupun apa strateginya sih Bu kira-kira untuk bisa memastikan UMRI menjadi pilihan nomor 1 di Pekanbaru lah paling enggaknya. Silakan Bu. Siap. Ya, jadi UMRI itu saat ini kita sudah mempunyai 33 prodi ya. Nah, alhamdulillah prodi kita ini sudah menuju ke akreditasi unggul. Nah, inilah yang menjadi tujuan ya dari rekognisi dari masyarakat bahwa unggul itu menjadi poin utama kita. Nah, kita sudah ada saat ini punya akreditasi unggul itu 6 prodi. 6 prodi. Nah, insya Allah kita akan jalan 2 prodi lagi untuk menuju unggul dan beri ininya ya, apa namanya? Kita doakan sama-sama. Doanya untuk kita semua, Pak WR2 yang mendukung selalu, WR3 yang juga selalu mendukung untuk kegiatan akreditasi ini, sehingga ya kita bisa menjadi unggul. Insya Allah dengan akreditasi unggul di prodi ini jalan kita menuju untuk akreditasi unggul di universitas. Ya. Mudah-mudahan kita bisa segera nanti unggul universitas. Insya Allah ya. Nah, bagaimana sebetulnya mahasiswa itu merasa bangga ya strateginya untuk dia hadir di kampus kita ya. Salah satunya itu mungkin mahasiswa ini merasa bangga bahwa dia bangga kalau dia diikutsertakan mahasiswa ini. Jadi dalam setiap kegiatan, khususnya juga kalau kita di akademik itu otomatis kan objek kita adalah mahasiswa. Bagaimana kita mencerdaskan mahasiswa? Ini adalah objeknya mahasiswa dan kita menggunakan untuk pilihan kurikulum. Nah, bagaimana kurikulum kita ini bisa merangkul mahasiswa ini bisa berkolaborasi sehingga nanti bisa berdampak, dan ini bisa menjadikan kampus kita ini tidak hanya baik di dalam tapi juga di masyarakat umum menganggap bahwa kita punya nih ya basis yang mana kalau UMRI ini basis kita kan adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ya. Nah, ini yang menjadi utama kita sehingga orang kalau mencari tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di mana? Di UMRI. Nah, jadi kurikulum kita sesuaikan. Jadi kurikulum kita adalah kurikulum yang adaptif. Baik itu adaptif di masyarakat, di dunia industri, kemudian di dunia kerja yang lain, dan kemudian bagi adik-adik mahasiswa tentunya ini menyenangkan.
Seperti kata Ibu tadi, berdampak gitu Bu ya. Betul. Ini dengar-dengar Ibu, kita sekarang sedang menuju kurikulum baru ya Bu ya. Betul. Jadi saat ini kita akan merancang dan merilis, insya Allah tahun ini kita akan menggunakan kurikulum OBE, ya, kurikulum Outcome Based Education. Jadi artinya bahwa kurikulum kita sekarang ini adalah mahasiswa itu menjadi objek, ya. Jadi bukan lagi kita pakai cara-cara konvensional yang lama, tetapi ini kita melibatkan sepenuhnya mahasiswa beraktif untuk di segala bidang, ya. Jadi baik itu di dalam pembelajarannya sendiri yang tidak hanya khusus ceramah saja. Kalau dulu kita mungkin belajar One way ceramah ya. Kebanyakan di depannya aja dosennya Ya, gitu. betul. Ya. Jadi kita taunya bahwa dosen yang ngasih materi, kita hanya mendengarkan, tapi itu gitu tidak lagi ya. Okay. Nah, sekarang di outcome base ini atau OBE ini itu kita adik-adik mahasiswa itu jadi fokus untuk bagaimana dia aktif mengetahui mata kuliah tersebut dan mempelajari apa yang ada di bidangnya masing-masing. Jadi kita mengukur dari kemampuan mahasiswa itu. Artinya nanti ketika tamat, teman-teman nggak cuma taunya apa yang didengerin aja gitu, tapi mereka langsung sudah tahu apa yang mesti dilakukan gitu, ready untuk masyarakat gitu Bu ya. Berdampak kuncinya sekali, ya, berdampak. Jadi artinya kalau kita sudah seperti itu, kita berharapnya begitu kita launching ini, itu kita sudah sekaligus meluncing bahwa mereka nanti lulusan ini tidak menjadi menjadi sampah masyarakat, tidak menjadi beban daripada negara, tapi dia menjadi pembuka, ya, pembuka mungkin rezeki atau membuka wawasan bagi masyarakat yang lain bahwa dia sudah siap dengan dunia dia di luar untuk berkreativitas dan untuk hidup mandiri tentunya. Oke, kita sudah mendengarkan yang Mubi dari sisi kualitas akademik yang dijelaskan oleh Ibu Wirda. Oke, kemudian pastinya ada kekhawatiran nih Bapak Ibu bagi calon mahasiswa tentang biaya kuliah, yang mana kita ketahui tingkat swasta itu teman-teman calon mahasiswa itu beranggapan bahwasannya kalau kita kuliah di swasta itu biayanya tinggi dan barangkali tidak akan ada skema pembayaran yang fleksibel ataupun beasiswa-beasiswa yang akan datang dari perguruan tinggi swasta. Nah, menurut Bapak Baidarus sendiri, bagaimana strategi yang diharapkan untuk memberikan solusi pembiayaan bagi para calon mahasiswa nih? Oke, makasih Je. Kita di Universitas Muhammadiyah Riau, karena salah satu prinsip dari pendidikan Muhammadiyah itu memang ada keberpihakan kepada para mustaqafin, bagi orang-orang yang memang tidak mampu. Maka tentu prinsip ini menjadi hal yang harus selalu kita pegang dalam menjalankan sebuah atau mengelola pendidikan seperti umur ini. Oleh sebab itu, Muhammadiyah mendirikan perguruan tinggi atau universitas seperti ini kan tidak pada orientasi bisnis, tapi tentu orientasi bagaimana sebagai misi dakwah. Karena memang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, maka salah satu misi yang mesti diemban oleh perguruan tinggi ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu untuk semua lapisan masyarakat. Maka tentu disinilah kita mencoba untuk memberikan sebuah kebijakan dalam pembiayaan bagi mahasiswa kita yang kuliah di kampus ini. Ada kebijakan-kebijakan yang memang memberikan keringanan bagi para mahasiswa kita. Kalau kita bandingkan uang kuliah yang kita tetapkan, yang tahun ini kita coba dengan pola UKT, uang kuliah tunggal ya. Kemudian kita bandingkan juga dengan para swasta-swasta yang lain, ada yang ada di Pekanbaru atau juga yang ada di beberapa daerah yang lain. Insya Allah kita juga masih berada relatif sama, bahkan lebih rendah dibandingkan yang lain. Itu satu sisi. Karena memang tadi kita bukan orientasinya bisnis. Muhammadiyah jelas ini menjadi sebuah banyak amal usaha yang betul-betul tidak mengejar profit ya, tapi bagaimana kita punya tugas untuk mendidik, mencetak para sarjana-sarjana yang betul-betul punya kepribadian yang baik di tengah-tengah masyarakat.
Maka oleh sebab itu, di samping kita punya UKT tentu SPP yang memang relatif lebih rendah, kemudian juga kita memberikan kebijakan mereka bisa membayar mengangsur. Ya, kita punya kebijakan hari ini SPP itu bisa diangsur 3 kali tahapan. Ya. Umpamanya ketika mereka akan melakukan karesan, mereka hanya kita wajib bayarkan 40%, ya. Tetapi tentu 40% itu baru dibayar sehingga mereka bisa KRS-an. Tapi kalau mereka syarat ngisi KRS, ya. Kalau enggak kan itu kan nggak mungkin mereka bisa ngisi KRS-an, kartu rencana studinya. Ya, ini terkunci seperti itu. Kemudian nanti akan mengikuti sebelum UTS, mereka kita minta lagi bayar 30%. Sehingga ketika mereka tidak bayar 30%, tentu juga tidak akan bisa masuk ke sistem. Ya, ini di unsur sistem, mereka tidak akan bisa mengikuti UTS. Dan yang ketiga adalah 30% terakhir sebelum mereka UAS. Nah, ya, tapi tentu kebijakan ini kita peruntukkan bagi mereka-mereka yang betul-betul tidak bisa membayar lunas. Kita juga membuka opsi lunas bagi yang mereka ya mahasiswa kita yang betul-betul mampu untuk melakukan itu, supaya juga nanti kan ketika ada uang yang lunas bisa bayar lunas, lalu nanti dipakai pula yang lain. Nanti ketika kita akan UTS atau juga UAS, ya karena uang yang terpakai ini penyakitnya masih jangan mulai sekali sebulan udah kepake aja duit orang tuanya pusing dari mana lagi begitu ya Pak ya. Ya begitu. Jadi kalau memang sudah ada uangnya lunas, ya silakan opsinya bisa dipilih lunas. Tapi kalau enggak, ya kita beri keringanan seperti itu. Insya Allah ini kan juga memudahkan dan juga itu bisa lebih fleksibel ya bagi mahasiswa dan juga orang tua ketika memilih atau mempercayakan anak-anaknya untuk kita didik di sini. Sekira seperti itu ya kebijakan yang kita ambil. Artinya relatif dengan hitungan biaya SPP-nya yang relatif lebih bersaing, lebih rendah dibandingkan swasta yang lain. Kita juga di sini nggak cuman maksain bayar langsung bayar, enggak juga, ternyata Pak Werdua tadi membuat kebijakan bahwa bisa kita membayarkan kepada kawan-kawan yang membutuhkan ya, tahap-tahap, sekian tahap, 3 tahap kalau saya ya, artinya memudahkan untuk kuliah gitu. Nah sekarang posisinya nih kayak saya orang tua nih ibaratnya nih, tadi sudah melihat bagaimana akreditasi kampus misalnya, kemudian yang kedua melihat pembiayaan gitu ya. Nah biasanya pasti mikir lagi nih, ini nanti kurikulumnya dengan fasilitas yang dipunyai, dengan teknologinya itu sinkron nggak sih gitu. Nah mungkin kita akan kembali lagi ke Bu WR1 Bu ya. Artinya kurikulum yang kita gunakan sekarang sudah disupportingkah dengan teknologi yang kita punyai seperti sistem atau kalau di sekolah tuh ada LMS ya ibaratnya itu. Apakah sudah supporting semua untuk siap ready to OBE gitu misalnya? Oke. Jadi alhamdulillah ya sebelum OBE kita ini juga kita sudah menggunakan proses pembelajaran menggunakan sistem ya secara mandiri. Artinya kita sudah punya satu sistem untuk perkuliahan ini. Jadi kita namanya kalau di UMRI kita menggunakan Sikuli ya, khusus untuk proses perkuliahan. Panjangannya apa tuh Bu Sikuli itu? Ya, sistem kuliah online ya. Sistem kuliah online ya. Ya, jadi di situ kita sudah masuk semuanya. Jadi dosen bisa absen di sana, mahasiswa juga bisa absen di sana. Kemudian bahan pengajaran juga sudah langsung bisa diterapkan di sana gitu ya. Kemudian tugas-tugas juga masuk di sana, sehingga mahasiswa yang tadinya kita tidak bisa offline gitu ya, itu bisa difasilitasi dengan kondisi seperti ini. Kan kita tahu ya mahasiswa kita tidak 100% berdomisili di Pekanbaru, ada di kondisi-kondisi yang lain, atau ada juga dalam kondisi yang tidak bisa offline. Nah ini kita memberlakukan pembelajaran secara hibrid. Nah sehingga hibrid ini kita terpusat dengan aplikasi atau sistem kita ini tadi. Nah apalagi sekarang itu tinggal ya mempoles sedikit untuk masuk ke OBE ini. Jadi outcome based learning ini, education ini sudah langsung ya dengan program kita yang menggunakan aplikasi itu sudah mendukung untuk OBE yang akan kita pakai. Artinya sekira-kiranya nih
Mudah-mudahan enggak ya nih ya terjadi lagi COVID nih, kita sudah ready untuk full online Bu ya berarti ya, walaupun memang kita kuliahnya kita terapkan tetap di offline kita utamakan, tapi ketika nanti ada kebutuhan ternyata tutup Pekanbaru ditutup nggak boleh kemana-mana, jangan sampai Bu ya, kita sudah ready untuk online begitu Bu ya. Saya dengar bisik-bisik nih Bu, ada kelas-kelas kita yang sudah full multimedia, bahkan laboratoriumnya juga kita sudah canggih banget katanya Bu ya. Betul sekali. Jadi kita sudah mempersiapkan juga yang namanya classroom ya, di mana di dalamnya itu sudah dilengkapi dengan alat-alat multimedia di situ. Nah, jadi dari kegiatan itu kita bisa melakukan proses pembelajaran itu secara LMS ya, Learning Management System. Jadi dengan kondisi seperti itu tidak ada ragu lagi bahwa pembelajaran kita insya Allah ini tercover dengan secara online maupun secara offline. Oke, yang dijelaskan Ibu Waris satu ya Bang ya, bahwa Universitas Muhammadiyah Riau sudah siap dengan kurikulum yang baru. Setelah kita membicarakan biaya, kemudian pasti ada pendukung fasilitas kampus ya Bapak ya. Kemudian gimana nih Pak? Apakah kita sudah mampu bersaing fasilitas kampus dengan perguruan tinggi yang lainnya? Gimana menurut Bapak Bedaris? Ya, kita bisa melihat kampus-kampus yang ada di Kota Pekanbaru ya. Mungkin beberapa baik negeri maupun swasta. Saya kira dari sisi fasilitas, apalagi kita berada di tengah kota, ini kan memang suatu daya tarik sebenarnya bagi mahasiswa kita. Keunggulan yang betul-betul bisa kita berikan ya kepada mahasiswa. Apalagi dengan kalau sudah siap punya gedung yang kita sedang bangun itu, gedung Mahmud Marzuki Tower yang 9 lantai itu, juga kemarin baru kami rapat sore kemarin itu juga akan ada rooftopnya, ya. Jadi kalau kita berada di lantai 10 itu umpamanya kan sambil kata Pak Ketua PH kemarin lah harus ada itu kantin atau kafe di sana. Bisa gitu ya Pak ya. Aduh ditungguin. Kopi shop di atas ya gedung MMT Tower insyaallah. Yang sekarang sudah memasuki tahap pembangunan di lantai 2 ya. Lantai 2 dan 3 lagi proses insyaallah itu. Dan kita terus berbeda untuk mempersiapkan segala fasilitas untuk mahasiswa kita. Karena memang bagi Muhammadiyah, apalagi kita memang sudah punya pengalaman ya Muhammadiyah di mana-mana, dan kita punya banyak saudara. Ya. Oleh sebab itu, saya kira fasilitas-fasilitas yang kita berikan untuk mahasiswa kita dengan gedung dan juga fasilitas yang ada di kampus ini, di samping nanti juga kita kembangkan sebuah auditorium, dan juga ini bukan hanya sekedar auditorium tapi juga sportorium ya, termasuk juga untuk kegiatan olahraga bagi mahasiswa. Dan kalau kita coba lihat master plan kita itu juga kan ada nanti semacam danau ya, semacam danau yang akan juga dibangunkan, karena memang hari ini kita lagi membebaskan tanah-tanah yang ada di belakang kita ini, dan sebagian besar kan sudah kita bebaskan. Pengembangan lahan, dan itu juga sudah kita coba buatkan master plan-nya. Ada gedung-gedung yang memang kan sekarang ini 7, kita berada di lantainya gedung 7 lantai yang dibangun lantai 9. Insya Allah akan ada lantai 11. Nah, jadi 7, 9, 11 yaitu ganjil semua kan karena ini kan oleh perserikatan ini kan melambangkan 3 tungku sejarangan ya kan. Di situ ada Muhammadiyah, di situ ada BPH-nya, ya pimpinan wilayah, BPH, dan juga ada kampus universitas ya, rektor yang memimpinnya. Jadi kemudian di situ nanti kita akan menata ya, dan juga kemungkinan akan ada juga perumahan-perumahan yang akan kita buat untuk bagi karyawan kita. Jadi bagi karyawan pegawai yang memang belum punya rumah, kita sudah bebaskan lebih kurang 8.000 meter ya tanah di belakang, dan itu pas pula di sisi sungai. Bisa mancing nih. Dan juga kan akan bisa ya akan kita bangun melalui BUMK kita ya. Itu akan direncanakan juga untuk rumah bagi pegawai kita yang ada di kampus ini. Asrama kita juga punya. Nah, itu tadi Pak Muhammad kan? Ya, Rusunawa kita punya. Memang baru 1 ya. Untuk kita sudah berencana juga untuk 1 lagi kita bangunkan
mungkin akan ada pisah antara putra dan putri. Walaupun hari ini kan masih kita batas di tengahnya, kita kasih tembok ya agar jangan ada skat, kita buat skatnya antara laki-laki dan perempuan ya. Dan itu kan masih terbatas ya. Insya Allah itu juga akan kita kembangkan ya, akan kita buat lagi asrama yang akan menampung, karena banyak peminat ya, banyak orang tua yang memang mempercayakan anaknya di sini dan mereka ingin juga diasramakan di sini. Ya, saya banyak ditelepon oleh orang-orang tua. Sekarang itu untuk yang laki-laki itu nggak bisa lagi tertampung, sudah tutup. Ya, siap. Ya, saya tanya kemarin sama Pak Firdaus, itu nggak bisa lagi laki-laki, udah penuh ya. Udah penuh. Mungkin karena asramanya tuh dekat sama kafe rooftop kan, depan-depanan itu gedung yang baru sama asramanya tuh, barangkali mau nongkrong di atas gitu ya. Oke, mungkin sedikit cerita nih ya Bapak, Ibu, dan Bang Mupi sekalian untuk Sobat Umri. Ternyata saat pendaftaran calon mahasiswa baru, banyak orang tua yang dari luar daerah, luar kota yang ingin langsung melihat visit gitu langsung ya. Mau lihat asramanya di mana sih? Asramanya di mana sih? Wah, ternyata dekat ya, dan fasilitas pendukungnya salah satunya kita juga ada AC. Dan juga kita sudah dilengkapi dengan kasur, kamar mandi di dalam juga, dan ada juga program edukasi keagamaan juga ya. Betul sekali. Jadi orang tua ini pun percayakan kepada Universitas Muhammadiyah Riau selain tempat belajar juga tempat tinggal dan menerapkan nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyah ya, Bang. Asramanya juga dalam kampus loh, jadi nggak usah khawatir, security-nya 24 jam, nggak usah khawatir gitu Pak ya. Tenang aja, free wifi-nya Bang. Baik, tadi sudah Bu WR1, kemudian sudah Pak WR2. Saya beralih kepada tadi kata Mbak JJ nih yang ganteng ini, Bapak WR3 kita ya, Pak WR. Jadi tadi terkait dengan akademik oleh Bu WR1. Nah, kita ini Bapak kan kebetulan bidangnya di bagian kerjasama kemahasiswaan dan Al-Islam Kemudian Pak ya. Nah, kerjasama kita nih universitas, yang saya dengar kan kita sudah go internasional dan sudah jauh sekali nih Pak ya. Bahkan kita kemarin sudah mendengarkan ada mahasiswa dari Kenya kalau nggak salah ya yang masuk ke Universitas Muhammadiyah Riau. Bisa nggak sih Pak cerita terkait kerjasama internasional kita? Oke, terima kasih Bang Opi. Saya pikir saya nggak ditanya. Udah lama ya Pak juga ditanya ya Bang Opi. Baik, terima kasih. Jadi karena Bang Opi yang bertanya, jadi saya harus jawab. Kalau JJ kan harusnya judul konten kita jadinya JJ bertanya, JS menjawab. Jibril Jalsari ya. Baik, sebenarnya kerjasama Umri hari ini itu di milestone kita terakhir harusnya di 2026 baru kita mengarah ke internasional, harusnya seperti itu. Tapi kita sudah maju lebih duluan ini daripada milestone perencanaan kita. Di 2025 ini kita sudah memaksimalkan internasionalisasi daripada Umri. Karena memang Pak Rektor begitu beliau dilantik, beliau langsung membuatkan visinya internasionalisasi menjadi salah satu bagian visi beliau. Di 2022 sampai 2024 itu kita sudah membangun kerjasama itu di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Asia Tenggara memang lebih dominan kerjasama yang kita lakukan, sehingga hampir sekarang setiap prodi itu sudah memiliki MOA ataupun kerjasama PKS dengan kampus-kampus ataupun instansi-instansi di luar negeri. Nah, itu yang sekarang mendukung daripada akreditasi mereka untuk bisa menjadi unggul. Kalau sekarang ada magangnya juga Pak ya, gara-gara itu Pak? Ya, karena ada program MBKM. Betul. Jadi kita memanfaatkan MBKM itu dengan kegiatan mobility student, yaitu ada transfer kredit. Jadi mereka memang berkuliahnya itu bisa 1 semester di luar negeri. Jadi 1 bulan secara offline, tapi nanti berikutnya mereka kuliahnya secara daring. Tapi nilainya dari luar, itu beberapa mata kuliah. Itu sudah kita lakukan. Dan di 2025 ini Pak Rektor baru pulang dari Maldives. Maldives. Dan ini sudah membangun kerjasama juga dengan 3 institusi, adalah saya di Maldives. Dan ini dalam rangka untuk praktek mahasiswa kesehatan kita bisa di Maldives. Jadi kalau kita tahu Maldives itu suatu negara yang sangat indah sekali, dan pantai-pantainya gitu kan.
ini kalau seandainya masih jomblo, yakinlah Anda mendapatkan pasangan. Gitu. Nah, tapi ini bagian daripada jaringan kita untuk meluaskan yang tadi awalnya di Asia dan Asia Tenggara, sekarang sudah menuju ke Eropa dan Asia Timur. Itu yang memang kita coba bangun bersama-sama, dan mudah-mudahan ini menjadi ciri khas juga. Dan terakhir kita mendapatkan juara di tingkat LLDT wilayah 17, salah satu kampus yang diikutkan untuk penganugerahan kerjasama internasional di Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek RI. Dan untuk LLDT wilayah 17 kita juara, sehingga kita dilombakan untuk ke tingkat nasional. Luar biasa. Nah, ini dalam rangka kerjasama yang sudah kita bangun bersama. Dan ini juga lah yang memberikan kepercayaan bagi calon-calon mahasiswa kita dari luar negeri dan internasional, yang sebelumnya kita mahasiswa kita dari Asia Tenggara sekarang sudah sampai ke benua Afrika seperti itu. Ada 2 dari kita yang daftar tuh ada cukup banyak, ada 48 yang mendaftar. Tapi kita memang ada seleksi yang sangat ketat seperti itu. Dan ada yang dari Kenya, ada dari Nigeria, ada dari Kamboja, terus Filipina dan Thailand gitu ya, itu yang mahasiswa kita. Dan ini juga saya pikir tingkat kepercayaan dari dunia internasional terhadap UMBRI juga sudah mulai terbangun dengan baik seperti itu. Sehingga kalau dari Afrika saja orang percaya kuliah di UMBRI, kenapa kita tidak percaya? Masya Allah. Kalau dari Afrika aja percaya, kenapa yang baru enggak? Setelah ini. Tadi sedikit Bang Opi saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak WR2, kita juga sebagai responsibility dari UMBRI sebagai kampus Islam gitu ya, kita sudah hampir setiap tahun UMBRI itu memberikan beasiswa itu sebesar 16 miliar itu untuk seluruh mahasiswa UMBRI. Jadi tahun ini juga, ini terakhir kita sudah meluncurkan beasiswa KIP, sudah pengumuman ya. Dan ini beasiswa ini memang kita peruntukkan untuk teman-teman yang ingin kuliah, biaya tidak ada, dan UMBRI menjadi salah satu pilihan yang bisa dia gunakan dengan keadaan seperti itu untuk berkuliah dan menjadi seorang sarjana. Kita memang itu salah satu bagian dari dakwah Muhammadiyah itu ya. Sesuai dengan yang dibilang tadi Pak Warik 2 ya. Kita di sini juga tugasnya untuk mendidik masyarakat Pak ya, girohnya Muhammadiyah begitu. Baik, kita dari tadi sudah ngomongin tentang mostly akademik nih. Walaupun kita tadi ngomong fasilitas juga, tapi berpengaruh juga kepada akademiknya. Nah sekarang nih, karena sudah deket PKKMB nih kita nih, mahasiswa baru nih Pak. Jadi coba ceritain gambaran dong Pak, artinya nanti bagaimana sih UMBRI ini membangun sebuah ekosistem, bukan ekosistem sih, membangun sebuah lingkungan yang asik, yang seru untuk perkuliahan anak-anak gitu Pak. Oke. Ya kebetulan memang kita akan PKKMB ini di tanggal 15 sampai 17 September, itu PKKMB tingkat universitas, 18 sampai 20 ya kita untuk PKKMB tingkat fakultas. Di PKKMB, jadi ini bisa saya headline ini, selamat datang para sang pencerah muda UMBRI. Nah, gitu. Karena memang mahasiswa baru UMBRI itu nanti akan kita berikan sebutan ataupun sematkan sebutan mereka sebagai seorang sang pencerah muda. Jadi dari nama itu bahwa mereka akan menjadi yang mencerahkan seperti itu. Mencerahkan itu maksudnya mereka akan kaya intelektual, mereka akan memiliki literasi yang kuat, ilmu yang kuat, yang banyak, sehingga mereka nanti di tengah-tengah masyarakat itu bisa mencerahkan, bisa berdampak seperti bisa kata berdampak kepada seluruh masyarakat seperti itu. Dan di PKKMB ini kita menghadirkan para tokoh-tokoh nasional. Ini ada beberapa menteri yang sudah konfirmasi untuk bisa mereka ingin hadir ke UMBRI, karena memang kalau di Riau itu kampus yang paling banyak dikunjungi oleh pejabat tingkat nasional maupun internasional itu adalah kampus UMBRI. Kenapa? Karena memang setiap tahun itu kalau level menteri gitu ya, itu hampir setiap 2 bulan 3 bulan ada menteri datang ke kita. Dan memang ini suatu anugerah bagi UMBRI dipercaya untuk menjadi tempat singgahnya para pejabat tingkat nasional. Dan nanti pas PKKMB juga ada beberapa menteri yang sudah mengkonfirmasi untuk
berkenan hadir untuk menjadi narasumber di dalam kegiatan PKKMB. Seperti terakhir kemarin Menteri Agama sudah konfirmasi dan hadir. Ini tadi dari Menteri BP2MI, Kepala BP2MI juga akan hadir sekaligus MOU dengan UMRI seperti itu. Nah, jadi ini saya pikir momen bagi mahasiswa baru itu sangat bersyukur mereka untuk bisa berkuliah di UMRI, Bang Upi. Kenapa? Karena mereka bisa bertemu langsung dengan tokoh-tokoh nasional seperti itu. Nah, harapan kita nanti ada tokoh nasional lagi yang lain yang kita masih sembunyikan nih namanya. Wah, ini rahasia, ini mystery box nih. Yang paling sering ditanyakan nih Pak Job di mungkin teman-teman konten kreator ya yang sering live di Instagram, di TikTok. Kak, siapa sih? Ditanyain Pak, sering ditanyain siapa tokoh-tokoh yang bakal datang, menteri apa yang datang, bahkan ada sampai request loh Pak. Jadi ini kita juga melihat ini komen-komen dari para netizen gitu ya. Siapa yang mereka usulkan itu juga menjadi catatan kita. Tapi nanti ada satu nama yang memang masih kita rahasiakan. Nah, ini akan surprise-nya ini ya. Surprise-nya nanti, kejutan bagi para mahasiswa baru UMRI. Makin gak sabar nih teman-teman untuk ikutan PKKMB. Saya juga penasaran loh ini sebenarnya. Yang paling pentingnya itu yang belum daftar kita masih buka sampai tanggal 7 ini. Jadi ini sisa 4 hari lagi ya Pak ya. Sisa 4 hari lagi. Iya, sisa 4 hari lagi untuk teman-teman mendaftar di UMRI. Jangan bingung, jangan bimbang, karena untuk skema pembiayaan kita sudah fleksibel, sudah bisa dalam 3 kali tahapan. Dan untuk mempermudahnya lagi, yang JJ dengar nih Pak, ternyata bisa juga pembayaran 1 juta terlebih dahulu. Iya. Bisa 1 juta dulu langsung 1 juta untuk mendapatkan nomor induk mahasiswa. Tapi nanti ketika akan KRS-an mesti digenapkan menjadi 40%. Ada pembayarannya ya? Iya. Kalau hanya 1 juta kita nggak jadi KRS-an. Jadi ayo masuk UMRI, ayo ketemu menteri gitu ya. Tapi ini Pak Opi, ada kita pernah ngopi di warung kopi gitu kan. Jadi kumpulan para aktivis mahasiswa sedang ngopi gitu. Jadi mereka bilang, enak ya UMRI katanya, bisa ketemu langsung tokoh-tokoh idola kita di sana. Kami di kampus kami itu susah, kami ada tokoh idola datang ke kampus. Saya pikir ini menjadi berkah ini untuk teman-teman. Bisa dikunjungin oleh tokoh-tokoh besar dan menjadi idola gitu ya dari mahasiswa gitu Pak. Jadi satu lagi Pak terakhir, ini tadi terkait PKKMB. Nah satu lagi, karena tadi kita bicara tentang akademik, teman-teman kan kadang ada yang masuk melalui jalur prestasi ya. Kita punya menerima waktu itu jalur prestasi. Nah, apakah kita punya Pak dan UMRI memfasilitasi bagi teman-teman yang ingin berprestasi baik akademik maupun non akademik Pak? Oke, nah ini yang paling seru kalau kita bicara prestasi. Karena apalah artinya kita sebagai seorang mahasiswa kalau kita tidak ada prestasi apa-apa. Mahasiswa. Yes. UMRI. Jadi kalau rekan-rekan audiens itu pasti sudah paham bahwa setiap kali ada lomba kah atau event kah yang disajikan oleh baik itu Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek ataupun yang disajikan oleh level kampus gitu ya. Kalau UMRI hadir di sana sebagai salah satu peserta, ya alhamdulillah sampai hari ini UMRI selalu menjadi pemenang dan luar biasa prestasi yang paling banyak. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kita sewaktu kita masih di bawah LLIK di wilayah 10, waktu itu ada 4 provinsi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Itu kita memang selalu meloloskan mahasiswa ke prestasi nasional itu terbanyak seperti itu. Nah, itu yang memang sudah menjadi ciri khas lah UMRI seperti itu. Dan sekarang di LLIK wilayah 17 kita juga menjadi kalau orang lihat jadi rujukan lah bagi kampus-kampus lain bagaimana bentuk sebuah prestasi mahasiswa. Dan kita yakin bahwa tidak ada mahasiswa itu hadir dengan kondisi yang kurang pintar ataupun tidak berprestasi. Cuman bagaimana cara kita membuat mereka berprestasi. Mancingnya gitu Pak ya. Memantiknya sehingga mereka punya potensinya yang tergali. Dan UMRI di secara non akademik, nalaran gitu ya, itu memang prestasinya yang paling kita tidak jumawa, tapi kita menyampaikan fakta dan data saja. Fakta dan data. Tidak sombong sih sebenarnya. Memang selalu menjadi peringkat pertama untuk prestasi ini. Dan ini saya pikir menjadi sebuah budaya di UMRI bahwa prestasi itu adalah budaya mahasiswa UMRI.
Jadi kalau seandainya kita masuk UMRI tidak berprestasi, itu bukan budaya kita. Jadi gitu kita coba menanamkan ini dengan di bawah Biro Kemahasiswaan, kita bangun sebuah sistem, kita bangun sebuah pembinaan, di bawah kita ada namanya tim pengembangan prestasi mahasiswa dan ada tim pengembangan talenta mahasiswa seperti itu. Nah, ini ada MTQ tingkat internasional, ini baru keluar pengumumannya di Shahwala Aceh internasional levelnya, dan UMRI dari 11 kategori yang kita ikuti, kita 9 lolos tingkat internasional. Doakan ya teman-teman ya, berjuang. Jadi ini luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi memang perlu beberapa pemetaan untuk prestasi-prestasi mahasiswa, dan kita memang sangat luar biasa di sisi penalaran seperti ada PKM, P2MW gitu ya, Entrepreneur Award, terus habis itu ada PPK Ormawa, itu kita memang luar biasa. Terus sekarang kita baru mencoba ke talenta ini, talenta. Pomnas kita menurunkan atlet kita yang ke Semarang. Nah ini kemarin kita koordinasi dengan Pemprov untuk pembiayaannya, dan insya Allah ini di bulan tanggal 19 September ini mereka berangkat ke Semarang untuk Pomnas seperti itu. Itu perlombaan apa Pak? Apanya? Perlombaannya? Pomnas itu ada beberapa cabang atlet. Berbeda-beda ya. Berbeda. Dan ini saya pikir membawa nama Riau nih, kampus kita, mahasiswa kita membawa nama Riau untuk bertanding di Pomnas. Dan ada lagi yang Pilmapres. Pilmapres itu memang kita belum pernah mencoba untuk ikut karena kita rasanya belum yakin. Tapi dengan kerjasama internasional kita sudah sangat banyak, terus prestasi internasional mahasiswa kita sudah banyak, jadi kita pede sekarang, dan pede kita itu membuahkan hasil bahwa hari ini di tingkat 17 itu Pilmapres yang juara satunya itu kita yang dibawa ke tingkat nasional. Jadi ini saya pikir menjadi motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa itu untuk menorehkan sebuah prestasi sebelum mereka lulus, sehingga nanti itu menjadi SKPI, surat keterangan penamping ijazah, bahwa mereka salah satu mahasiswa berprestasi sewaktu mereka selama kuliah di UMRI. Kan ini menjadi nilai jual ini ya, walaupun nggak laku di perbankan. Oke, tapi kita sudah tahu ya berarti ya dari akademik sendiri kurikulum kita. Tapi belum sebentar Cici. Iya boleh. Tadi menyebutkan macam-macam ya. Tapi tahu nggak sih apa ada fakultas dan prodi di sini? Tadi belum disebutin. Maksudnya? Fakultas kita. Siap. Kita punya 9 fakultas dan 1 pasca sarjana. Wah, luar biasa sekali. Kita kaji satu ya. Ini kita kaji satu ya. Oke ya. Mohon waktu ya. Kita punya pertama Fakultas Kedokteran yang paling depan tuh gedungnya itu ya. Kita punya program studi kedokteran dan nanti akan ada profesi kedokteran. Kemudian di sebelahnya kita punya Fakultas Ekonomi yang punya 4 program studi. Ada akuntansi, ada ekonomi pembangunan, ada bisnis digital tuh yang baru ya, sama satu lagi manajemen. Di sebelahnya kita punya Fakultas MIPA dan Kesehatan, kita punya kimia, kita punya fisika, kita punya biologi, kita punya keperawatan, kebidanan, dan nanti akan ada profesi juga ya Bu ya. Dan kita juga di farmasi satu lagi itu yang salah satu yang minatnya banyak itu. Belum selesai nih tadi ngomongnya nih, semangat banget nih ya. Kemudian sebelahnya ada apa aja Je? Ada teknik, isinya apa aja? Kita ada fakultas teknik, ada teknik mesin, teknik kimia, teknik industri, dan mesin otomotif. Dan juga kita ada fakultas ilmu komunikasi, ada ilmu komunikasi dan hubungan masyarakat, dan fakultas ilmu komputer, sistem informasi, teknik informatika. Dan untuk S2 pasca sarjana kita juga sudah memiliki 2 jurusan Ibang UPI. Yang pertama ada manajemen kewirausahaan dan hukum. Gak lupa lagi kita juga punya FKIP loh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada di situ pendidikan bahasa Inggris, pendidikan informatika, ini yang sedang proses akreditasi nih ya kan, pendidikan IPA. Iya, insya Allah mudah-mudahan unggul ya, pendidikan IPA, dan satu lagi PVTE, vocational teknik elektronika. Kemudian kita juga punya FSI, Fakultas Studi Islam yang kita banget, yang Muhammadiyah banget. Ada perbankan syariah, ada psikologi Islam, dan ada pendidikan madrasah ibtidaiyah. Sudah lengkap Ibu? Fakultas Hukum ya JJ. Aduh JJ ketinggalan satu J. Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum. Sudah lengkap ya. Dia nggak punya S2 loh ya. Ya.
S2-nya tadi sudah disampaikan ada di program Pascasarjana kita yang ada isinya manajemen kewirausahaan dan S2 hukum. Jadi setelah S1 hukum langsung aja kuliah S2. Lanjut lah, ngapain cari yang lain? Bu ya, langsung aja. Kita di sini tadi sudah disampaikan oleh Ibu WR1, kurikulum kita sudah menuju kurikulum terbaru. Ya kan? Menuju ya, kita semester ini sudah pakai. Sudah pakai, Masya Allah. Berarti anak-anak teman-teman yang baru besok PKKM ini langsung kurikulumnya OBE ya Bu ya, gitu ya Bu. Kurikulumnya sudah oke sekali, fasilitasnya tadi didukung oleh Pak WR2 sampai asrama tempat-tempat nongkrong ada semua di situ. Labnya juga oke. Kemudian nggak cuma akademik aja nih, non akademik juga didukung. Kita punya pusat prestasi tadi Pak ya, pengembangan prestasi, pengembangan talenta dan segala macam. Saya masih bingung nih, apalagi yang bikin kamu semua nggak mau masuk ke Universitas Muhammadiyah Riau. Gimana aja? Jangan ragu, jangan bimbang. Pokoknya untuk teman-teman semua tersisa 4 hari lagi untuk kamu jadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau. Kalau kita tutup pendaftarannya ditunggu tahun depan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan untuk hadir sama kita di sini ngobrol-ngobrol nih, ngebuka, ngulitin nih apa yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya pekerjaannya bisa diselesaikan dengan cepat, bisa lancar, membawa perubahan kepada Universitas Muhammadiyah Riau sebagai pilar-pilarnya UMRI nih ya. Amin. Dan bisa membuat UMRI semakin maju kembali. Oke, terima kasih kita ucapkan pada Ibu Wirda, Pak Badarus dan Pak Ju. Statement ada? Oh, boleh. Siapa tahu ada gitu kan. Gimana Ibu, bisa kita minta lah closing statement-nya ya satu-satu ya. Dari masing-masing kita mungkin yang pertama Ibu Wirda. Oke. Jangan ragu dengan UMRI, karena UMRI sekarang sudah punya kurikulum OBE dan prodi unggul, dan insya Allah kita akan menuju unggul. Amin, insya Allah. Itu bisa dibikin short video nanti ya untuk di YouTube ya. Kita masukin, kita iklanin ya. Selanjutnya Pak Badarus. Oke, waktu Anda tinggal 4 hari. Kalau mau kuliah dan menikmati kopi di rooftop, maka kuliah hari UMRI ini segera. Siap. Terima kasih Pak Badarus. Pak Badarus silakan. Baik, terima kasih. Di closing statement ini saya sampaikan bahwa kalau Anda melihat kampus di Pekanbaru ini, lihatlah gerbang kampus yang paling bagus. Itu begitu Anda kampus masuk gerbang UMRI, Anda disuguhkan pertama kali oleh coffee shop. Kenapa? Itu menandakan bahwa kuliah di UMRI itu asik, tidak harus serius sekali, dan kita bisa menikmati perkuliahan itu dengan sangat enjoy. Dan ini merupakan sebuah kuliah yang begitu membuat kita nyaman, bersemangat, dan tetap berprestasi. Baik, terima kasih, luar biasa sekali statement dari Bapak dan Ibu Wakil Rektor kita semua. Kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman ya. Sudah sampai di penghujung segmen. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di segmen-segmen, bukan segmen lah ya, episode ya. Di episode selanjutnya kita punya banyak episode yang membahas banyak hal, mulai dari perkuliahan, mulai dari teman-teman mahasiswa internasional. Jangan lupa ya, kita juga nanti akan membahas mahasiswa internasional, semuanya kita bahas. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu Wakil Rektor sudah menyempatkan hadir di sini. Kita tutup episode hari ini sekali lagi dengan kalimat ngonten tadi ya. Oke. Iya ya. 1, 2, 3. Ngonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.